Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun kalian berada, salam jumpa, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Maria Stella, Putri Bumi Indonesia Udara 2021 dalam program Community Update. Seperti biasa, kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan para tokoh inspiratif supaya sahabat Eljon semakin mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga hari ini dan episode kali ini Stella tidak sendirian, tapi sudah ditemani oleh host yang sangat luar biasa. Halo Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Stella, apa kabar? Baik, Pak Joni apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, dan langsung saja kita sambut bersama ya Pak Joni ya. Pak Effendi Hansen. Halo Pak Hansen. Halo Stella. Sangat cerah sekali, fresh sekali, luar biasa ya Pak ya. Pak John, terima kasih. Terima kasih sudah datang ke studio Eljon. Ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah menempatkan waktunya Pak ya untuk sharing-sharing pada hari ini bersama sahabat Eljon juga yang sedang menyaksikan, dan kami ingin sekali mendengarkan tentang Borobudur nih Pak, dari Pak Hansen langsung. Karena kan seperti kita tahu ya Pak Joni ya, Pak Hansen ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang juga ikut berkontribusi untuk mempromosikan Borobudur, mau di domestik maupun internasional. Boleh dong Pak sedikit bercerita tentang Borobudur? Wah, ini terima kasih kesempatan ini ya. Jadi kalau boleh jangan saya sendiri, kita semua. Tugas kita semua ya, sama pemirsa semua. Iya. Karena ini kebanggaan kita, ya. Boleh dikata sebagai ikon negara kita di dunia internasional lah. Ya, ini satu-satunya cuman ada di negara kita. Iya. Dan selama ini saya di luar negeri juga orang kaget juga. Why a Buddhist biggest population country have a Buddhist situs. Oh. Ya, why a Muslim ya, Muslim biggest population country have a Buddhist situs. Nah ini luar biasa. Makanya kondisi ini ya, bagaimana kita mentreatment ini Borobudur supaya betul-betul ya diagungkan oleh dunia. Tentu yang agungkan harus kita dulu. Iya. Ya kalau kita tidak mengagungkan, menganggap itu ada biasa-biasa aja. Karena Indonesia pemiliknya ya Pak. Nah itu dia Pak, itu dia. Tapi kalau Anda pikir ini biasa-biasa aja, udahlah untuk turis saja itu, Iya, ya toh. iya. Nah tentu ya untuk turis saja treatmentnya tentu beda. Ya, tapi kita kembalikan lagi, apa sih tujuan Borobudur ini dibangun? Ya toh. Dan kita lihat nilai spiritualnya adalah dominan, ya dominan sekali. Nah, jadi kenapa kita nggak angkat Borobudur dari nilai spiritualnya? Nah, tentu ada kabar baik ya. Tahun ini kita melihat ada 4 menteri menandatanganin SK menyatakan bahwa Borobudur ini diharapkan menjadi pusat spiritual Buddhis dunia. Diharapkan seperti itu. Wah, kalau sudah tanda tangan Pak Menteri, mestinya jalan dong Pak. Kita harapkan seperti itu ya. Jadi Karena sosialisasinya mesti kuat. ya. Soalnya 4 menteri tanda tangan saya baru dengar sekarang nih. Iya. Jadi Ya. ini kabar gembira nih. Kabar gembira. Iya kan, Betul. buat dunia pariwisata, buat Candi Borobudur sendiri, karena bakal banyak dikunjungin orang ya. Iya. Ya, jadi kita melihat, ya kita harapkanlah ya apa yang dikatakan Pak John ini tadi, ya. Iya, iya. Harusnya kan begitu toh. Betul, betul. Jadi kita harapkan para pejabat ya yang berkepentingan juga segeralah ya berbuat supaya apa? Tentu promosi menjadi tempat religi. Saya yakin sekali itu tidak makan biaya banyak. Karena itu hanya menyentuh. Ya menyentuh orang yang berkepentingan. Ya toh? Nah, jadi kalau menyentuh kepada yang berkepentingan, tentu dalam segala cara mereka akan datang. Ya,
sebelumnya saya mendengar, oh Borobudur itu syaratnya kurang karena sekelilingnya persyaratannya hotelnya kurang, rumah makannya kurang, apa segala kurang, itu loh, ya toh. Iya, Nah, iya. bagi saya itu tentu sayang sekali ya ada informasi seperti itu, karena kalau kita tujukan Borobudur ini untuk tempat tourism saja, itu bisa masuk akal. Ya, tapi masa orang datang cuma mau lihat sebuah bangunan, gitu Pak. Tentu orang ke satu tempat kan biasa lihat, wah ini apa, Iya. ya seperti kita pemandangannya kayak apa, ya toh, bagaimana budaya setempatnya sana sini, ya itu yang menarik ya, attractionnya. Tapi ini punya satu spesifik sendiri, Iya. ya, yang kita hanya treatment dengan apa sih Iya. roh di dalam Borobudur ini, itu yang kita keluarkan, yang tidak ada di tempat lain. Nah, kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Cungkok, kemana-mana, ke Jepang, dia bawa kemana? Ya tentu yang dikenalkan adalah bangunan setempat, bangunan kerajaannya dulu kayak ini, kayak apa, dan ditambah pemandangan yang infrastruktur yang dilengkapi, no? Nah, jadi kembali lagi ke Borobudur, mari kita treatment sebagai spiritual tourism dunia, dan sesuai dengan Pak Darmono yang selalu menginspirasi saya juga, must visit once a while in a human life. Coba bayangkan aja. Jadi kok ini yang kita dengungkan, ini benar sekali, ya, karena ini spiritual ya. Kalau spiritual tourism itu datang ke tempat itu apa sih yang kebahagiaan rohani ini harus yang didapat dulu, dan itu kalau didapat lebih dari segala-galanya. Ya. Pulang akan mendapatkan satu sifat yang baik, ya, hubungan sesama akan baik, setidaknya pribadian kita juga beda. Nah, di Borobudur ini ada, ya, ada semua di Borobudur, karena 1400 tahun bangunan ini, ya, zaman dulu dibangun itu, ya. Nah, kita sekarang hanya mempraktekannya, menjelaskannya kepada dunia internasional. Kita ada, sehingga dengan demikian mereka akan berduyun-duyun datang. Pasti. Kenapa? Waktu saya kunjungan ke India, ke 3 tempat, bayangkan, sorry sekali, infrastruktur kurang memadai. Kemudian lagi makanan. Waduh. Berarti ini kesempatan yang bagus dong buat Indonesia ya. Justru kalau enggak. mereka infrastrukturnya kurang ya Pak. Begini, mereka infrastrukturnya kurang, dan masing-masing kan punya satu kelebihan. Iya. Karena di situ adalah tempat Buddhis mencapai penerangan, jadi dianggap kota suci, ya toh. Nah, sedangkan karena yang diceritakan adalah dianggap sebagai tempat suci, jadi infrastruktur kurang, makanan kurang, ya toh, and then fasilitas apa segala banyak kurang, ya, cuaca kurang mendukung. Tapi kenapa kok ramai sekali yang datang ke sana? Itu dia, berduyun-duyun, ya, orang melakukan satu religi, datang ke sana. Nah, tentu ini kita harus ambil. Ya. Kita yang notabene infrastruktur bagus, ya, cuaca mendukung, ya toh, nah, masyarakat kita itu cukup ramah, ya. Nah, bangunan ini satu-satunya yang ada di dunia, ya toh. Nah, kenapa kok kita tidak informasikan? Kalau kita cerita tentang wisata religi, itu kan paradigma dunia pariwisata sudah berubah, bergeser. Bahwa orang akan tertarik datang kalau lagi ada event. Jadi pas ada event, wah, ramai sekali. Nah, itu akan membuat orang menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ya kan? Yang kedua, masyarakat yang melakukan perjalanan sekarang kecenderungannya itu pengen mengeksperience sendiri.
Jadi ada sesuatu yang dia pelajarin di sana. Nah, apakah ada kemungkinan, Pak, di sana dia bisa belajar semedi, di sana dia bisa belajar pengetahuan-pengetahuan yang Bapak ceritakan tadi, ada 2.700 relief yang punya cerita kan, bisa dapat storytelling gitu, sehingga dia, wah, luar biasa nih orang zaman dulu nih, 1400 tahun lalu aja bisa cerita soal ini nih, dan diabadikan dalam bentuk relief kan. Nah, ini kan luar biasa. Dan mereka nanti akhirnya bukan hanya datang satu kali, bisa berkali-kali. Tiap tahun rasanya kalau belum datang itu belum dapat soul-nya, belum ketemu nih ya, jiwanya belum tentram. Itu akan jadi luar biasa. Ya, sama seperti orang banyak berkunjung ke Gua Maria, ya kan? Banyaklah orang lihat dari agama tertentu pergi ke tempat-tempat yang luar biasa, mereka bersemedi di situ ya. Ini menurut saya kalau seandainya dirancang seperti itu, pasti akan lebih cepat lagi. Kita membantu Pak Hansen jauh lebih mudah ya. Ini luar biasa ini, makanya seperti Pak Joni ini sudah visi ke depannya sudah luar biasa nih ya. Jadi memang kita butuh lah ya orang-orang seperti Pak Joni ya. Tentu karena apa, kita harus punya rohnya ya, roh untuk bagaimana. Nah ini tadi ya, untuk membangkitkan ini semua. Jadi Pak Joni, memang satu, ya kita perlu kontinuitas, ya kontinuitas, sehingga minggu depan kita punya satu event ya, dari pemerintah Dirjen Bimas Buddha, ya hostnya Aptabi, Association Perguruan Tinggi Buddhis Indonesia, dan saya dari EPTO, saya dukung ya dengan datangkan para biku sangha di luar negeri. Nah, selama ini sudah coba juga sih, ya tahun lalu kita mengadakan satu spiritual ya, continuing di Borobudur. Akan tetapi karena pandemi, dan satu lagi karena masih banyaknya aturan-aturan, sehingga menyebabkan kita down, Bapak. Tapi kita harapkanlah setelah ada tahun ini ya, 4 menteri tanda tangan, dan minggu depan diadakannya International Buddhist Conference Indonesia, ya kita coba mengharapkan supaya spiritual yang dilakukan di Borobudur itu bisa terus menerus. Dan saya coba berusaha lagi mengkoordinir supaya 1 bulan 2 kali hari Upasata kita katakan ya, kalau Chinese kita kadang Cai-Cap Go, karena itu bulan purnama dan bulan tilam loh. 1 bulan 2 kali tetap ada yang melakukan ritual di Candi Borobudur. Itu loh. Nah, selama ini kan kita lihat cuma 1 tahun sekali dan event-event tertentu. Jadi kalau satu tempat dikatakan spiritual, tentu harus berkali kontinuitas, Pak, tidak berhenti. Itu baru tempat dinamakan spiritual. Nah, jadi kalau dengan demikian, ya kontinuitas kita adakan spiritual, tentu orang-orang luar negeri, ya akan datang ikut serta. Itu sudah pasti. Makanya dengungnya, apalagi dengan media sekarang ya, cepat sekali. Nah, dan informasi yang kita sebarkan ini kan kita semua punya jaringan luar negeri. Nah, ya toh. Nah, jadi mereka akan tertarik sekali. Jelas lah. Makanya, tapi yang penting dari kitanya. Makanya saya harapkan ya Pemda setempat yang berkepentingan di Borobudur, mari kita sudah harus menuju era yang melayani. Manfaatkanlah ini tempat ya. Dengan adanya SK ini kan sudah jelas. Jangan sudah ada SK ini masih lagi kita buat satu manajemen yang
bingung lagi toh. Jadi kalau luar negeri one destination, one management. Iya. Kita ini one destination, multiple management. Itu kan jadi orang kan semangat datangnya kan kurang. Supaya semua orang ikut, Pak. Nah, ya itu dia. Kalau ikut itu kan ikut ambil bagian. Iya. Jadi rentang birokrasinya makin panjang dan Ya. makin banyak pintu yang harus dilalui. Ya. Iya. Makanya Pak, tadi katakan itu memang betul Pak. Di luar negeri itu seperti di India, sampai pemerintahnya itu adain satu khusus, tempat khusus ya, ada audiovisual, satu bangunan yang Anda melihat. Ya ini apa penjelasannya sana sini ada di India. And then apa? Dia sampai apa? Di tempat yang Bodh Gaya ini, Maha Bodhi Temple, di sekelilingnya dia kasih pemerintahan Thailand, pemerintahan Jepang, apa China, ya Myanmar, dia kasih masing-masing 1 hektar. Oh. Saya kasih kalian 99 tahun, kalian bangun ini tempat, jadi tempat kalian untuk melaksanakan satu ibadah yang komplit juga. Jadi ada wihara Myanmar, wihara Thailand, wihara Chinese, semua ada di situ. Nah, tentu ini satu yang saya informasikan juga. Pak John, Stella kan selalu dengar ada cerita Sun Gokong kan? Iya, iya, iya. Pernah nonton juga. Pernah nonton juga kan? Ternyata itu ada. Jadi pemerintah India itu di Rasgir, oke Pak, dia bangun satu tempat di support dari China, ya, namanya Xianzang Qinian Guan, museum itu Xianzang Memorial Hall. Nah, sekian ribu tahun lalu, ya dari China itu betul perjalanan itu sampai India, dia perjalanannya aja pulang pergi 12 tahun. 5 tahun dia belajar di India untuk ambil kitab suci. Nah, nggak heran ya, sebenarnya universitas yang paling tua di dunia adalah Buddhism Universitas, yaitu Nalanda. Nalanda University. Nah, itulah tempat Xianzang, suhunya Sun Gokong belajar di situ. Sampai sekarang masih kelihatan reruntuhannya komplit. Nah, besar sekali. Jadi itu apa? Nyata. And then, nah, kita perlu ya kerja bersama lah. Makanya saya selama ini di daerah Magelang ya coba informasikan ke masyarakat setempat. Marilah mulai dari kita mempromosikan tempat ini. Ya toh? Jadi ini kan tempat kita. Ya seperti kita, negara kita punya Borobudur mulai dari kita untuk mempromosikannya, menjaganya. Ya kalau kita anggap itu bangunan yang cuma biasa-biasa, yang luar apalagi. Ya toh? Nah, tapi seperti Mekah kita lihat, waduh, dalam keadaan apa kan orang akan datang untuk umroh apa ya. Ini kita senang sekali. Makanya visi Menteri kita agama ini kita salut sekali ya. Langsung begitu dia naik, ya, dia umumkan bahwa diarahkan Borobudur jadi pusat ibadah dunia, Buddhis dunia, seperti Mekahnya dunia. Kalau mereka yang datang dapat experience di sana, ikut belajar dikit, ikut terjadi engagement. Nah, kalau terjadi engagement, mereka akan rindu. Itu, mereka akan datang dan datang lagi. Iya. Ya, saya pikir itu keren loh kalau itu sampai terjadi ya. Dan Indonesia bisa menjadi salah satu ikon dunia untuk wisata regional. Jadi selama ini kan di treatment sebagai tempat riset pendidikan. Ya toh, mengapa kok balik PBB menjadi salah satu Borobudur menjadi salah satu UNESCO kan sekarang kan yang dilindungi kan, karena pasti kan nilainya ini luar biasa. Nah, jadi Pak Joni ini benar sekali perlu storytelling yang disosialisasikan. Betul. Dan orang yang tahu ini sebenarnya ada, tapi karena itu kan selama ini nggak bersuara, nah, karena nggak disuruh bersuara, ya toh. Nah itu satu. Kemudian lagi kita
sangat dikenal kan, dunia internasional sangat mengenal kita. Nah, kita akan ini diharapkan bisa mengadakan satu tempat jadi hostnya United Nations Day of Waisak. Mereka selalu ngomong ke saya, Hansen, if you can, your country can make this, will be Betul. amazing. Ayo Pak, bikin Pak. Nah, Udah cocok sekali jadi Pak, soalnya. saya informasikan, UNDV ini bukan sembayang-sembayang, seminar. Jadi seminar Pak. Jadi tokoh-tokoh dunia, Datang Muslim, and then Kristen, semua segala macam bangsa, segala macam kedudukan itu memberi satu seminar. Jadi di situ dia kalau dunia itu UNDV dia tuh apa kontribusi Buddhism untuk pendidikan, kontribusi Buddhism untuk tourism, kontribusi Buddhism untuk global warming, ya, harmonisasi perdamaian dunia. Begitu, ini yang dibicarakan. Jadi mancanegara orang-orang yang bicara itu seminar, Pak. 95% adalah itu seminar, and then 5% hanya itulah tentu ibadah. Ya, sesuai dengan aliran masing-masing, karena Buddhism kan ada banyak aliran juga. Nah itu dia. Jadi nanti ya saya harapkan di IBCI International Buddhist Conference ini di mana di Jogja ini, di Magelang langsung ini. Nah itu kita juga akan buat seperti itu. Itu dia. Jadi kita coba mulai ya dan mempraktekkan SK 4 Menteri ini, ya. Saya harapkan bisa ikut saya melihat langsung ke lapangan, Pak John. Terima kasih. Ini luar biasa ini. Bapak kalau nggak salah tadi punya satu jabatan lagi. Satu jabatan lagi. Iya, jabatannya dari India itu untuk tour operator itu. Nah, ABTO, ABTO. Jadi diangkat sebagai Senior Vice President Association Buddhist Tour Operator. Senior Vice President Association Buddhist Tour Buddhist Operator. Tour Operator. Nah, Jadi Wow, itu luar di biasa. 25 negara. Wah, luar biasa kita sekali, Pak kita Hansen. Ya. tunggu kapan paket-paketnya muncul, kapan turis-turisnya datang. Iya. Masalahnya saya bukan tour operator, tapi tetap ditunjuk, maka selalu di luar bidang saya. Ya, tapi sudahlah, yang penting ditunjuk ya terima aja. Nah, karena kita udah bentuk juga BTO Indonesia, ya, itu Venerable Dhamma-Wudho sebagai ketuanya. Ya, Nah, itu dia. Jadi sekarang ini jaringan kita internasional. Jadi masing-masing 25 negara membawa apa sih di negara Anda yang situs Buddhismnya. Nah, saya dari dulu bawa Borobudur. Makanya mereka kaget sekali. keren. Borobudur juga untuk sebagai situs spiritual itu benar-benar kuat banget. juga Kuat di mata sekali, dunia. sangat kuat. Jadi sekarang lagi mau bikin satu jaringan, ya, Borobudur Bodhgaya Lumbini, Pak. Borobudur Bodhgaya Lumbini, atau Borobudur Bodhgaya aja. Jadi kita ini udah diangkat tinggi sekali. Makanya saya perlu dukungan semua, ya, supaya ini, dan ini yakinlah, 100% yakin bisa kita realisasikan. Dan UNDV ini sudah di depan mata, hanya memang penyelenggara ini biasanya negara, Pak. Ya, betul. Nah, kita perlu dukungan karena dana tidak murah, tapi yang penting niat kita kalau ada, we can do it. Weekend Sip. gitu. Wah, luar sekali, biasa. Pak Effendi Hansen. Selamat ya Pak Hansen, kita doakan semua rencananya Semua. akan Amin. terlaksana dengan baik Amin. dan sukses membawa nama besar Borobudur menjadi ikon dunia, bukan hanya ikon Indonesia ya. Betul, luar biasa. Semoga juga semua kalangan masyarakat bisa turut berkontribusi juga ya Pak ya, Mesti. untuk mengangkat Candi Borobudur ke mata dunia lagi. Jadi tugas kita bersama. Menjadi tugas kita bersama. Itu dia. Ya. Mungkin sebelum kita menutup sesi kita di episode kali ini, Pak Hansen mungkin ada sedikit closing statement untuk para sahabat Eljon yang sedang menyaksikan. Ya, Kan? para pemirsa, terima kasih kesempatan ini. Jadi saya mengajaklah, mari kita merasakan bahwa Borobudur itu adalah milik kita bersama. Kita bangga dengan adanya Borobudur di negara kita. Mari kita bersama-sama mendengungkannya, mempopulerkannya, ya,
sebagaimana yang dititahkan oleh para pendiri Borobudur. Mancanegara akan sangat mendukung kita. Semoga giat amal, giat baik kita semua diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Kalau bukan kita siapa lagi Siapa ya Pak lagi? ya? Oke, terima kasih banyak Pak Effendi Hansen atas Terima waktunya sudah kasih. sharing-sharing bersama saya dan juga Pak Joni dan sahabat Eljon yang sedang menyaksikan. Semoga aktivitas selanjutnya selalu diberkati ya Pak ya, dan selalu salam sehat. Terima kasih. Terima kasih sahabat Eljon sudah menyaksikan Community Update episode kali ini. Saksikan terus episode-episode lainnya hanya di Eljon TV. Saya Maria Stella pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, saya Dea Adenia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih.